digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Mengenal kesenian tradisional Nusantara. Jali-jali atau si jali-jali adalah lagu daerah Betawi. Seperti kebanyakan lagu yang berasal dari Betawi, lirik jali-jali merupakan rangkaian pantun yang dipadukan dengan nada serta musik riang. Pada setiap bait, baris pertama dan kedua hanyalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan pesan yang ingin disampaikan. Lagu ini berasal dari kata buah jali. Jali-jali adalah sejenis tanaman perdu yang selalu ada di pekarangan rumah masyarakat Betawi. Buah jali-jali oleh anak-anak Betawi sering digunakan sebagai pelor senapan mainan mereka. Sedangkan oleh kaum ibu, tanaman tersebut diolah menjadi bubur jali. Lagu jali-jali yang merupakan salah satu khasanah musik dan lagu yang berasal dari Betawi ini, asal-usulnya diyakini lahir, dikembangkan oleh kaum Cina peranakan Jakarta melalui musik tradisional mereka, gambang kromong, yang kemudian menjadi musik khas Betawi. Kenali budayamu, cintai negerimu. Robat FM, suara budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. 92,8 per 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Yuk gabung sama kita nih di 0213504510. Gimana kalau kita tanya-tanya Jason dulu ya? Jason Derulo apa Jason Denovan? Jason Suherman. Itu Joshua ya. Jason. Apakah kamu punya makanan pantangan? Ada sih, paling kayak udang. Gak boleh makan udang? Gak boleh. Kenapa? Nggak suka nih. Bukan gak suka. Dulu tuh bener-bener demen banget sama udang. Tapi sekarang ini gara-gara ada asam urat ya, masih muda. Apa ya. kaitannya udang sama asam urat, Bang? Nah itu dia, saya juga nggak tahu tuh. Kalau asam urat tuh biasanya Sayuran hijau. nggak boleh makan sayur hijau, nggak boleh makan apa tuh namanya tuh? Emping. Iya emping, nggak boleh Tapi tuh. nggak boleh. Iya. Jeroan, sapi. Jeroan nggak boleh tuh, isi jeroan nggak boleh. Ayam nggak boleh. Pokoknya semua jeroan nggak boleh. Kalau udang tuh biasanya suka ada alergi. Kamu ada alergi nggak makan udang? Alergi nggak ada sih, Po. Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti kenapa? Nggak ada kaitannya udang sama ini. Coba deh makan udang lagi. Penyebab penyebab asam urat. Oh iya. Oh iya, kita coba cari tahu. Coba Iya cari. kan? Mitos atau fakta? Terus? Sering makan udang bisa picu asam urat. Oke. Coba. Mengkonsumsi makanan tertentu banyak banget, panjang banget ini prolognya. Artinya apa? Artinya kita belum nemu. Mana nih? Apakah benar udang bisa memicu naiknya asam urat? Jawabannya iya. Oh iya. Oh iya. Betul Iya. ternyata. Oh ternyata betul. Gitu. Baru tahu tuh Bang. Nambah lagi Bang, nggak boleh udang. Itu dia. Ya Allah, iya makanya main ayat demen banget lagi yang namanya seafood. Udang mah enak tahu, Iya. manis. Jadi segala macam makanan laut alias seafood ini adalah jenis makanan yang mengandung purin yang cukup tinggi. Nah, purin inilah yang bisa memicu yang namanya darah tinggi gitu. Darting ya, emosi Darah tinggi, ya. asam urat. Oh, asam Karena urat. dia menyumbat ini pembuluh darah. Waduh, bahaya ternyata ya. Ternyata iya. Waduh. Duren pun nggak boleh. Oh ya, duren. Duren nggak boleh. Tapi Duren pantang sih. lah pantang. Ya, dia tidak bisa menikmati hidup. Ya udahlah, Masih muda. tidur aja. Iya. Ih, justru masih muda, udah nggak bisa banyak makan. Gimana Iya. tuanya? Makanya. Kasian ya? Mumpung masih muda, nikmatilah hidup. Tuh, Karena iya belum kan? tentu nyampe tua. Buat Abang Po yang mau gabung langsung telepon kita ya di 0213504510. Pagi ini sambil nunggu teleponnya kita baca dulu WhatsApp yang masuk Ayo. di 0812 1124 928. Selamat pagi, udah Asben Jamaluddin di Bandung. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi Mpo wabarakatuh. Jason. Terkait makanan yang nggak boleh dimakan, saya pantangan dengan makanan basi dan expire karena tidak baik untuk kesehatan katanya gitu. Kita nggak telepon dulu ya? Ya. Ya, Terputus. mati dia. Ini expired, ya iyalah makanan expired sama makanan basi gimana Capek coba? juga yang makan makanan expired. Pernah nggak makan makanan yang 1 hari mau expired? Oh, pernah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, Pak Dede, Bang Arif, apa kabar? Iya. Baik, dengan siapa nih? Di mana? Yang Bang Wardi nih di Pontianak. Bang Wardi Wardi di Pontianak. Ada Jason juga di sapa-sapa dong, Jason Derulo ini. Apa kabar Bang Halo Jason? Bang Wardi. Wah, Iya. Pontianak dong. Kenapa? Baik, Memen ke Pontianak. Oh. Pontianak. Kalau kata Oke. Jason ongkosin dong. Boleh. Boleh. Oke, Bang Wardi, apa namanya? Ada nggak sih makanan yang dipantang gitu nggak boleh dimakan? Alasannya kenapa? Ada sih cuma 2, Po. Apa tuh? Cumi sama mie instan. Oh, begitu? cumi. Kenapa nggak boleh makan cumi? Karena kemarin waktu bulan puasa ayah makan cumi. Terus? Ada sotong pangkong di sini nama kuliner sotong pangkong. Pangkong, iya, sotong pangkong. Terus? Nah, udah makan banyak-banyak diare akhirnya. Karena kelebihan. Mungkin kalau misalnya porsinya biasa aja aman ya. Yang bikin enak sambalnya, Po, enak banget. Tapi itu bukan pantangan kali. Apa ya? Karena kebanyakan aja kemarin makannya. Ya iya, itu karena kebanyakan aja. Iya. Kalau mie instan itu nggak boleh sekali kemarin. Kenapa nggak boleh? Itu yang larang dokter. Dokter larang 2018 kan usus buntu kemarin aye. Padahal enak tahu mie instan Enak. yang rasanya kari tuh paling Aduh, enak. itu dia, benar. Apalagi yang digoreng tuh. Aduh, tinggal aduh. nambahin telur coplok. Itu enak bener. Tapi boleh dimakan sih, Po, tapi seminggu sekali doang, nggak boleh tiap hari katanya. Itu juga bukan dipantang berarti, cuma nggak boleh kebanyakan. Tetap makan kan berarti. Kalau dipantang itu ya, misalnya Bang Wardi sakit apa nggak boleh makan itu sama sekali, samsek gitu. Nggak ada sih, Po. Berarti nggak punya ya? Nggak ada ya? Nggak punya pantangan ya? Nggak punya. Alhamdulillah Bisa sih dong. boleh. Bumbunya yang nggak boleh kata dokter. Nggak Bumbunya. boleh. Oh, berarti kalau makan mie instan, mie-nya aja, bumbunya jangan. Jangan. Gitu. Nah, ya, makanya kan katanya bumbunya nggak boleh. Bagaimana sih? Nggak tahu tuh, Bang. Bisa nggak air rendamannya aja kita minum? Rasanya mirip-mirip. Iya, benar. Aduh. Aduh. Aduh, Bang Wardi, Bang Wardi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Bang Iya. Wardi. Ya udah deh Bang Wardi. Lawak. Oke, mari. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bumbunya iya. nggak boleh? Ya, udah, enaknya kan makan di mie-nya bumbunya ya. aja. Iya, karena Kalau Heeh. Bang Arif sama Jason gitu ya, mie instan favoritnya rasa apa? Ayah kari ayam. Kari ayam. Ya. Mau tahu gak dulu tuh ada Apa itu? mie instan goreng rasa kari. Karena sekari goreng nggak tahu. Kalau misalnya yang kuah ada rasa kari. Sorry, bukan kari. Apa? Soto. Oh, soto. Iya. Mie goreng rasa soto. Mie goreng Iya. rasa soto kita belum tahu ya. Emang ada? Kita Ada coba. dulu. Dulu ada, sekarang kenapa? Oh iya. Ada. Iya, kemasannya warna hijau putih. Betul. Itu ada. Itu enak banget. Tapi kenapa ya dihilangin? Mungkin karena yang suka cuma kamu doang. Kayaknya itu. Ya, dan dia ini Kurang laku kali. pembeliannya sedikit ya. Nggak repeat order makanya. Iya, nggak Yang beli repeat cuma order. Jason doang katanya. Nah, ditandain lagi Jason ya kan. Makanya. Iya, iya. Kalau Ayah tuh paling suka yang soto sulung, Soto sulung. sulung Soto yang- soto Lamongan ya. Soto Lamongan. Ah. Bukan. Soto apa sih? Mie soto Lamongan. Soto Lamongan ada. Ah. Soto sulung ada nggak sih? Soto Ntar sulung, lu. mie instan soto sulung. Sulung. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, mungkin- Adanya soto inian, soto Banjar. Oh, yang enggak, baru. soto Lamongan berarti. Sama soto Nah, Lamongan, iya. Oke, masih bisa gabung lagi di 0213504510. Kita bicara mengenai makanan yang dipantang. Dibaca nih, Bang. Ayo, Ah. itu yang atas belum dibaca. Untuk kemarin ya. Itu yang kemarin. ya. Bang Yogi di Palembang katanya, kalau ngomongin masalah makanan, ada satu makanan yang paling ayah hindarin atau dipantang buat dimakan, yaitu telur. Soalnya kalau makan itu dikit aja bisa-bisa bisulan. Wah,
wah padahal Palembang itu ada pempek yang isinya telur. Nah, itu kapal dia. selam. Mantap ya. Itu dia. Tapi itu Bener. Iya. yang gede kan. Dan gede. Ya, kamu gimana Oh, dia kayaknya tuh kalau hidupnya? makan mepek kapal selam kayak kulitnya doang dia makannya. Telur dikasih orang. Iya kan? Telurnya kasih orang. Iya. Kesian. Makanya. Bang Lu dia Yogi. juga nggak bisa tuh makan bakso yang dalamnya telur. Iya, Wah, padahal bener. itu paling enak kan. Bener. Makan bakso kita. Ayo. Mie telur, kalau mie telur itu pakai telur juga nggak sih? Mie telur pakai. Pakai ya? Nggak bisa juga Semua makan. mie instan itu enak kalau dikasih telur ya Di, nggak sih? di Palembang, Iya. di Palembang ada martabak har, dia juga tidak bisa menikmati martabak har. Wah, Bang Yogi gimana nih? Aduh, Ya Allah, hidupnya gitu-gitu aja. mengkhawatirkan. Iya. Dia bilang gue baik-baik aja sih. Oke, ini dari Iya, Pak iya, Ahmad iya. Riyadi di Samarinda. Iya. Alhamdulillah sudah sarapan dan minum kopi campur rebusan herbal. Nah. Maklum sudah pensiun katanya. Tapi Oh, tidak gitu. menjawab pertanyaan kita ya. Nggak menjawab ya. Ah, Ada Bang Yuyun di Jati Asih. Alhamdulillah saya sampai sekarang nggak ada pantangan. Insya Allah selalu diberikan kesehatan yang Maha Kuasa. Amin. Sekarang lebih kurang 5 tahun saya atur pola makan. Tidak minum yang bersoda, tidak minum air es, kopi, makanan-makanan pedas. Selain itu juga makanan lain yang dimakan tidak berlebihan. Oh, oke, makan secukupnya berarti. Kalau boleh tahu ya, Jason sama Hmm. Bang Arif nih, ada nggak sih makanan yang dipantang tapi pengen banget makannya tuh kayak enak banget gitu? Seafood udah pasti gak sih? Iya. Seafood. Seafood udah Tapi pasti. dipantangin tapi pengen banget seafood. Pengen banget. Ayah tuh doyan banget makan steak po Jeje. Tapi dipantang. Iya, dipantang. Nggak boleh banyak-banyak. Iya. Tapi kayak tiap hari pengen makan. Takut melarat makannya mahal kan. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Po, Ye, ayo mau ke Kuningan dulu ya. Kuningan. Kuningan mana, Bang? Iya, Kuningan Jakarta lah. Ya kali, Kuningan Jawa Barat. Jauh amat Kuningan Jawa Barat. Nanti Bang Ayah naik motor doang. Oh gitu. Bang. Sebelum abang jalan ke Kuningan, ayo mau tanya lagi dong, Bang. Apa sih? Iye, biasa deh kalau perempuan mah kepo aja bawaannya ya. Jalan Kuningan, Bang. Asal muasalnya itu dari mana, Bang? Kata Kuningannya. Oh, kata Kuningannya dari mana? Iya. Oke, begini ceritanya. Jadi, dulu itu ada tempat menetapnya seorang pangeran dari Cirebon yang namanya Pangeran Kuningan. Nah, daerah yang sekarang kita kenal sama daerah Kuningan, di situ tempat menetapnya Pangeran Cirebon itu dulu. Sampai sekarang makanya dikenal sama nama daerahnya Kuningan. Begitu, Po. Oh gitu, Bang, cerita. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Abang Po, kita masih di Kabar Jakarta barengan Po Jeje Bang Arif. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya mau nelpon sekarang ya di 021-350-4510. Sebenarnya pagi ini gampang aja pertanyaannya ya. Abang Iya. Po punya makanan pantangan gak sih? Terus kenapa tidak diperbolehkan atau nggak makan lagi makanan tersebut? Mungkin karena nggak boleh sama dokter. Betul. Atau emang dilarang tetangga. Atau memang makanannya juga udah susah nyarinya gitu ya Atau kan. kayak si Uda Asben makanannya expired. Siapa Wah. juga yang makan makanan expired ya? Jangan kan expired yang besok udah expired, yang hari ini expired aja masih ayo makan. Kalau pernah nggak sih makan makanan yang udah expired 1 hari? Pernah Po Jeje. Iya juga pernah. Pernah. Kan katanya. Selamat aja sih. Iya kan katanya kalau makanan yang kayak kemasan kalengan gitu kan, dia sebenarnya masih ada batas waktu 3 bulan dari 3 bulan tanggal ya, expirednya itu. Gitu. Tapi kalau udah expired setahun sebaiknya dibuang Iya ya. jangan, iya. Nanti keracunan. Bener. Itu pernah kejadian di rumah ayah di Cibubur tuh. Kenapa? Saking rapinya ibu ayah nyimpen kue lebaran, sampai lebaran tahun depan baru ketahuan. Masih disimpan. Terus disuguhin lagi sama tamu. Kagak. Tamu yang nggak tahu. Wah enak Iya, ya gitu. oh, Iya, iya. itu bikinnya tahun lalu. Ini kebetulan sudah difermentasi selama setahun. Iya, memang Nastarnya begitu. gitu ya kan. Agak mabuk kan. Iya gitu. Iya, terus tipsi pulangnya. Iya, aduh. Gimana Ih, dah ya kan. miring-miring jalannya nyebur got.
Oke, nah kalau Abang Po kira-kira ada nggak sih yang dipantang? Mari kita baca dulu komen-komen di WhatsApp ya di 0812 1124 928. Ini dari siapa ya? Pak Yun udah. Pak Yun udah. Oke, kalau gitu Pak Ahmad di Taman Sari Bogor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Po Jeje Bang Arif, selamat pagi, salam sehat semua. Ya. Kalau Ayu Mampo punya kepantangan makan daging kambing sebenarnya. Gitu. Bukan gak doyan, sangat doyan malah. Apalagi sate ya. Tapi Aye kagak boleh makan karena suka gatel-gatel seluruh badan. Terus juga mual muntah-muntah gitu. Mpo Jeje, gimana tuh Mpo kalau begitu supaya Aye tetap bisa makan tapi nggak gatel-gatel. Mudah-mudahan pagi ini Mpo Jeje sama Bang Arif ngasih solusi. Waduh, solusinya apa nih Bang? Makan sama kambing. Dia gatel-gatel. Dia punya pantang makan daging kambing. Bukan makan sama kambing ya. Makan sama kambing. Kalau makan sama kambing mah gampang. Sebelah-sebelahan aja. Nongkrong aja sebelah kanan kambing. Iya, makan daging kambing nggak boleh. Nggak boleh karena Gimana langsung ini gini. Ada kan yang namanya obat alergi. Oh, betul. Nah, ini bener nih, serius nih ya, bukan bercanda nih. Pak Ahmad di Taman Sari. Jadi minum dulu obatnya. Obat alerginya. Setelah itu langsung makan daging kambingnya. Nah, itu katanya mencegah tidak akan mengakibatkan alerginya muncul. Iya, kalaupun ada mungkin tipis-tipis aja gitu ya, nggak sampai berlebihan efeknya. Tipis-tipis juga garuk-garuk. Masa sambil makan terus nggak enak juga ya. Enak juga. Biasanya gitu sih. Apa sih obat alergi itu apa sih? Ada macam-macam sih. Insidal ya. Insidal. Iya, terus apa tuh CTM kayak gitu. Iya, gitu-gitu. Buat obat gatel dah. Iya, jadi makan dulu obatnya. Tapi jangan sering-sering. Kalau misalnya sekali setahun boleh lah ya, pas lagi hari raya kurban. Hari raya kurban. Langsung aja sedia obat. Tapi kalau misalnya kayak, oh iya bagus juga nih kata Po Jeje Bang Arif, tiap hari. Nggak gitu juga. Kita tidak bertanggung jawab kalau makannya tiap hari loh. Sedoyan-doyannya durian juga kita nggak tiap hari makan durian. Enggak, karena duit kita pas-pasan. Iya mahal. Durian mahal. Ada Bu Elok di Depok nih. Makanan yang mengandung penyedap atau mecin Ayah nggak suka katanya pantang. Dari kecil alergi. Bukan nggak suka, pantang. Oh ya pantang. Dari kecil alergi mecin. Tiap jajan kayak misalnya kayak ciki-cikian gitu ya, makan terus dibeli pasti nggak lama apa itu hilang. Pasti nggak lama habis batuk. matanya nggak kelihatan. Oh, nggak lama batuk terus sakit. Nah, sekarang kalau keseringan makan beli di luar pasti juga sama, tenggorokan sakit sampai kan. Oke. Jadi dari dulu tuh makanya selalu dimasakin sama almarhum orang tua. Terus ya cuman bumbu lada, garam aja sama gula, nggak pernah pakai tambahan rasa lainnya. Tapi Ayah pernah dikasih tahu begini nih. Iya, misalnya kalau kita alergi, kayak misalnya kita alergi ciki, alergi yang mengandung mecin gitu ya. Kalau kita alergi udang, kita tuh justru harus makan banyak dulu gitu. Katanya tuh nanti memang awalnya akan ada alerginya, tapi tuh lama-lama dia akan jadi kayak ini kebal ya, jadi kebal. Ya? Baal ya. Baal. Gitu. Mungkin Pak Ahmad bisa juga tuh beli 1 ekor kambing makan sendiri. Tapi itu ya nggak tahu ya, cuma dibilangin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Po Jeje. Iya. Dengan siapa nih? Dengan Ica. Oh, Ica. Udah selesai, Ica? Udah belum? Kan kita cuma nanya udah belum. Iya, kita cuma bilang udah belum. Siapa tahu udah sarapan, udah mandi, udah apa gitu. Ica mah orangnya sensitif. Jangan gitu dong. Kita cuma nanya udah belum. Udah belum, kan nanyanya gitu. Udah apa ya? Ica nanya udah apa nih? Gitu dong. Tanyanya. Coba ulang lagi. Ulang lagi. Ica. Udah belum? Udah belum? Makan. Kita bukan nanya udah makan. nanya balik, udah apa nih? Iya, gitu Bang Ari, caranya berkomunikasi. Coba lagi ya. Coba lagi. Ica. Iya, Ih, gimana sih? Ica, udah belum? Udah belum? Udah apa nih? Nah, itu baru benar. Jadi tidak terjadi miskomunikasi. Makanya. Udah mandi belum? Udah mandi belum, Ca? Ketawa. Aku mandinya jam 5 loh. Oh, berarti udah, tinggal dijawab udah loh. Gitu. Ya. Ica. Ya. Ica ada alergi lagi, ada pantangan nggak makannya? Nggak ada dong. Kenapa nggak ada? Kenapa bisa nggak ada pantangan? Ada lah. Kan ada dong. Semua kayak udang.
ya sisi-sisi lah kayak cumi. Aku tuh paling suka udang tepung. Oh. Kalau kita aja ada pantangan. Kita tuh pantang makan makanan yang mahal. Iya. Nggak punya duit. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kita tuh pantang. Bercanda. Nih. Kan Bang aja sama Bang Arif punya gaji tiap bulan. Iya, kita gajinya nih, kan kecil. Kita nih sama Bang Arif ini, kita pantang makan makanan yang mahal yang dibayar pakai duit sendiri. Iya. Itu pantang kita makan. Iya. Nggak mau kita Kecuali kalau makannya. ditraktir. Iya gitu. Kita mah terus terang aja. Itu nih. pantangan kita, jadi harap dimengerti. Iya, tolong ya. Makanya kita kalau ada teman di kemari kita ajaknya ke kantin gitu. Iya, biar bayarin kita, bukan kita bayarin. Kalau aku tuh pantangannya paling makanan yang nggak enak. Makanan Gimana yang taunya enak apa enggak kalau nggak dicobain? Aku mah Gimana nggak ada coba? pantangannya apa. Iya, gimana caranya tahu itu enak apa enggak kalau nggak dicobain? Ya kita lihat aja itu kayak gimana modelnya, bentuknya kayak gimana. Saya nggak enak aja lihat aja pasti nggak enak. Oh gitu. Dari bentuknya emang udah kelihatan itu nggak enak. Ya, kalau aku nggak tahu deh pernah kalau di Padang tuh namanya godok ya, godok. Jadi dia itu adalah pisang jenis apapun, terus dihancurin, terus kayak diremuk-remukin gitu, terus digoreng. Itu bentuknya jelek banget. Di sini juga ada namanya. Itu bentuknya jelek banget, tapi itu enak. Pisang godok. Godok pisang. Pakai G. Godok pisang. Tapi itu enak, karena Ica bilang makanan yang bentuknya nggak enak, alergi. Enak kan? Jadi makanan itu kalau menurut aku nggak bisa dilihat dari tampilannya, harus dicobain nih nggak sih? Godok pisang batinta. Iya, pokoknya godok pisang. Nah, jelek kan bentukannya kan? Bentuknya jelek itu. Hitam jelek. Tapi enak. Tapi jangan ngomong jeleknya ke muka dong, Mbak Dede. Gimana sih? Udah gitu hitam lagi Makanya kan? hitam lagi, udah hitam jelek lagi. Terjadi penekanan lagi kan dengan melihat ke mukanya. Kalau Bang Jece itu kan, kalau Bang Arif itu kan manis orangnya. Emang udah pernah nyobain, tahu rasanya manis? Ya kan lihat wajahnya betul-betul manis gitu nih. Gitu. Aku jadi nggak enak deh. Makanya Ica nggak kuat, akhirnya Ica nelpon juga. Ica kangen sama Bang Arif. Alisnya tuh. Sampai ngeliatin alisnya. Tahu loh dia loh, ya ampun. Ya Allah, Ica. Ayah aja kagak tahu Bang Arif punya alis. Senyumnya tuh, apalagi senyumnya tuh manis. Iya, selama ini alis saya ketutupan portal ya. Kan Ayah kalau misal kita siaran nih, kita kan duduknya sebelah-sebelahan, nggak pernah hadap-hadapan. Ngeliatnya selalu ngeliat ke layar. Iya, ya? ngeliatnya ke orang ke depan. Jadi Ayah nggak tahu Bang Arif tuh punya. Ini alis, ini alis ternyata selama ini Bang Arif punya alis. Ada. Jadi ini alis bukan kemoceng ya. Jangan salah ya. Ya udah deh Ica. Iya, Ica. Ica udah belum? Udah belum? Ica udah belum? Udah. Ya udah tutup dulu. Udah ya Ica ya. Makasih Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica. Itu namanya Ica. Terima kasih Ica sudah membahagiakan kita berdua pagi hari ini. Ya. Telepon terakhir sebelum kita break nih. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Pak Ari di Samarinda. Apa kabar? Baik. Gimana cuaca di Samarinda pagi ini? Cerah. Oke. Pak Ari punya makanan yang dipantang nggak? Makan apa? Makan apa yang dipantang? Ya. Makan apa tadi yang dipantang nggak boleh? Makan nasi goreng. Makan nasi goreng nggak boleh ya? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Begitu? Kenapa? Kenapa nggak boleh dimakan nasi goreng? Belum bayar? Belum. Oh belum. Pantesan. Makanya jangan dimakan dulu katanya. Makasih Bang Ari. Iya. Bang Ari mau makan aja belum bayar. Bang Ari kocak ya. Ya iyalah, Iya. makanan yang belum dibayar nggak boleh dimakan. Nanti suruh cuci piring. Hati-hati. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Siapa nih? Kok nggak ada namanya ya? Nomor doang. Ini kayaknya undangan pernikahan. Jangan diklik. Kenapa? Bisa jadi itu penipuan. Coba aku lihat.
Iya, bener, ini penipuan. Penipuan? Iya, itu aplikasi APK bodong. Kalau kita sudah install dan kasih izin akses ke aplikasinya, semua data, mulai dari username, password, kode OTT, bisa digunakan penipu secara ilegal. Waduh, serem banget. Penipuan zaman sekarang makin beragam aja. Makasih ya udah ingetin. Jakarta. Kabar berita jam 7. Abang Po DKI Jakarta sukses merebut gelar juara umum kickboxing pada ajang Indonesian Martial Arts Games atau IMAG 2023 yang diselenggarakan di Hotel Green Forest pada 22 hingga 25 Oktober di Bogor. Dikutip dari jppn.com, tim DKI Jakarta mengoleksi 19 emas dari 20 medali emas yang diperebutkan pada IMAG yang menjadi ajang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 Aceh Sumatera Utara. Dengan hasil ini, DKI Jakarta akan tampil full tim pada Pesta Olahraga Akbar Nasional 4 tahunan yang akan memperebutkan 20 medali emas tersebut. Ketua Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia atau KBI DKI Jakarta, Yoko Arti Budiman mengatakan, kesuksesan tim kickboxing DKI Jakarta itu bukan hanya menunjukkan terjadinya perkembangan prestasi yang signifikan dari hasil pembinaan yang dilakukan Pengprov KBI DKI Jakarta, tetapi juga membuka peluang untuk memenuhi target 2 medali emas sekaligus memperbesar perolehan medali emas pada PON 2024 Aceh Sumatera Utara. Kita beralih ke berita yang lain. Pengumuman Anugerah Kebudayaan Indonesia atau AKI 2023 akan digelar sebentar lagi. Penghargaan tahunan itu menurut Kemendikbudristek masih didominasi oleh peserta dari Pulau Jawa. Dikutip dari detik.com, meski sudah berkembang menjadi 34 provinsi, pendaftar AKI 2023 masih didominasi oleh peserta dari Pulau Jawa. Maria Darmaningsih selaku tim penilai mengaku jika tim juri menginginkan keberagaman dalam seleksi peserta. Tidak hanya dari Pulau Jawa saja, melainkan seluruh wilayah Indonesia. Sebagai informasi, pendaftaran AKI bisa dilakukan secara mandiri, komunitas atau pemerintah daerah. Setelah disampaikan oleh pemerintah daerah, pendaftar akan diseleksi sesuai dengan syarat kelayakan oleh tim penilai. Kedepannya, Maria berharap agar pemerintah daerah giat mendorong komunitas untuk mendaftarkan pelaku budaya dalam gelaran AKI tersebut. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita jam 8. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Ya, Abang Po, kita masih di Kabar Jakarta dan udah jam 7 lebih 8 menit saat ini di studio ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai makanan pantangan ya, mungkin banyak yang punya makanan pantangan ini ya, Bang. Betul, ya karena berbagai alasan ya, ada yang alergi, ada yang emang trauma, ada juga yang karena kondisi kesehatan gitu ya. Betul. Nah, memang sih kebanyakan makanan pantangan ini dihindari karena penyakit iya. Dan paling banyak itu mungkin kayak asam urat kali yang harus dihindari gitu ya. Kolesterol darah tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya punya asam urat nih, Bang, itu ada beberapa makanan yang perlu dihindari seperti jeroan, ya kan? Jeroan ini pantang banget nih. Kayak babat. Aduh, babat tuh enak tahu. Waduh, itu padahal paling enak babat itu tuh enak. Babat iso hati itu juga enak. Iya. Usus. Waduh. Aduh, hati ampela enak nih, ampela. Limpa juga. Iya, aduh, tapi karena purinnya tinggi makanya dilarang. Terus yang kedua tuh daging merah ya. Daging merah ini juga pantang bagi asam urat. Bang Arif kagak boleh makan steak. Makanya itu dia. Karena ini purinnya juga tinggi ya. Penyebab asam urat juga. Terus ini bukan hanya karena asam urat, karena agama juga melarang, jadi jangan minum minuman beralkohol. Betul. Terus minuman yang tinggi gula tuh, minuman berwarna soda, ya. Minuman kemasan botol betul. gitu ya. Makanan laut seafood kagak boleh, Bang. Karena purinnya tinggi, Bang. Sama juga ternyata. Asparagus, waduh enak banget tuh padahal. Tapi juga bisa menyebabkan asam urat pasangannya kambuh. Stick itu udah makan stick pakai asparagus lagi, tambah ya double itu ya. Terus sayur bayam, ayo kagak terlalu suka sama sayur bayam, kagak apa-apa. Duren kagak boleh. Aduh. Terus yang mengandung ragi, berarti kemarin tuh nggak boleh ayo kasih itu lamang tapai. Lamang tapai. Kan raginya tempe juga pakai ragi. Tempe yang ragi bongkrek.
Iya, apalagi tuh yang pakai ragi. Ya itu ya tape ya. Bener ya. Tape nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh banyak-banyak makan asam urat jadinya ya. Iya. Nah gimana kalau Abang Po, barangkali juga Abang Po punya makanan yang dipantang ya, yang nggak boleh dimakan gitu ya, karena berbagai alasan. Kita juga pengen tahu alasannya kenapa nggak mau atau nggak boleh makan makanan itu. Iya, gitu ya. Abang Po mungkin bisa telepon kita ya di 0213504510. Iya. Atau Abang Po bisa WhatsApp di 081211242928. Bisa ceritain mengenai misalnya Abang Po nggak boleh mengkonsumsi makanan A gitu. Iya. Alasannya mungkin emang dilarang dokter, atau tadi ada juga yang bilang alergi gitu kan. Ada juga yang bilang karena trauma ya. Kayak misalnya makan makanan santan nggak suka karena kalau santan tuh pasti mual atau bikin perutnya perih gitu. Ada juga kan yang kayak gitu tuh. Mungkin ya. Emang santan bisa mengakibatkan asam lambung naik ya? Kayaknya sih iya. Soalnya gitu. kayak bini Ayah ini Po Jeje ya, dia kagak bisa makan makanan yang bersantan dia. Wah, karena pasti perutnya perih gitu. Dia bukan orang Padang ya? Bukan, dia orang Betawi. Nah, baguslah. Jadi dia. Tapi di Betawi kan juga ada sayur-sayur santan kalau misalnya Tapi kalau lebaran. misalnya dia orang Padang, tersiksa dia. Wah, itu dia semua makanan pakai santan ya. Iya, kebanyakan. Yang nggak pakai santan telur barendo doang kayaknya. Iya, telur dendeng barendo. balado. Iya udah gitu. Ini kita baca lagi nih komen-komen yo. Terakhir siapa nih? Tadi siapa ya? Ibu Elok udah ya? Ibu Elok udah. Ibu Tati udah. Ibu Tati belum? Belum. Baca ya Bu Tati, Anggrawati di Maja, Tangerang. Iya. Selamat pagi Abang Po. Pagi. Tentu saja saya mulai pantang akan sayur dan buah. Bayam, kangkung, buncis, kacang ijo, buahnya duren. Asam urat nih. Iya. Ini. Sebab kalau habis konsumsi itu kaki dan tangan cekot-cekot. Nah iya kan bener. Jadi untuk menghindarinya ya sesekali aja kalau kepengen. Oke. Ibu Sriati di Cikampek, salam sehat selalu Bang Arif, Po Jeje. Aku pantangnya udang, cumi dan lain-lain karena alergi. Padahal itu enak banget yang namanya udang tuh. Aduh iya. Ya. Ada Ibu Haja Suryani di Makassar. Udah sarapan pagi, Mpok ya. Kalau saya tidak ada pantangan, bebas makan apa aja, yang penting dibatasin katanya. Jangan terlalu banyak kali ya. Luar biasa, ya. Emang kalau mau jaga kesehatan salah satu kuncinya sih gitu. Sesuatu yang berlebihan ya itu nggak baik, dan dalam Islam pun juga udah disampaikan bahwa segala sesuatu itu jangan berlebihan. Bahkan Nabi Muhammad juga sudah mencontohkan kalau misalnya berhentilah makan sebelum kenyang. Betul, ya kan? makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Iya, jadi kan kita gitu jangan ya. sampai lapar banget baru makan. Makannya jadi kalap ya. Nanti jadi mah juga, betul, ya kan. Betul. Timbul penyakit-penyakit yang nggak diinginkan. Terus yang kedua, makannya jangan sampai kenyang, nanti begah. Iya. Mual juga jadinya. Betul, jadi nggak enak terus mual akhirnya muntah, makanannya jadinya kebuang lagi dah. mubazir. Iya dah. Gitulah. Jadi kita ikutin aja. Iya. Karena yang baik itu memang Yang maksudnya kayak agama itu yang udah mengatur ngajarin semuanya, sebenarnya. Bahkan sampai makan pun itu udah ada diatur. aturannya gitu dia. Kenapa kita nggak boleh ini? Kenapa boleh itu? Kenapa kita harus begini? Kenapa harus begitu? Iya kan? Betul. Apalagi yang kurang? Terima kasih Ustazah Jeje. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Ngapain Rin? Ini mau pinjol, mau beli tas branded. Ya ampun Rina, kamu cari masalah aja. Banyak korban dengan pinjol ini, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Emang kenapa? Pinjol itu menjanjikan pinjaman besar loh. Resikonya banyak dan gede loh. Mulai bunga yang gila-gilaan, ditagih sama debt collector, masuk daftar hitam OJK, sampai penyitaan barang. Udahlah, jangan cari masalah deh. Pok, mau kemana? Cakep bener dah. Ya, emang Ayah cakep ya Bang ya? Iya. Ya Allah, segini Ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono. Ngapain? Mau dengerin musik. Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya. Iya deh. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Oke, kita masih di kabar Jakarta nih Bang Po ya. Iya. Nih, Abang Po ya, di usia-usia tertentu itu kita emang udah harus mulai merhatiin yang namanya makanan. Kayak misalnya ketika memasuki usia 40, ketika memasuki usia 50, itu yang namanya makanan jangan dihabek semua ya. Kita hati membatasi apa yang dia. masuk ke mulut kita nih, Abang Po nih. Jadi tuh ya, di usia-usia 40 misalnya nih ya, saat seseorang memasuki usia ini ya, memang belum terlalu tua.
Tapi menurut Best Life, di usia 40 tahun metabolisme tubuh itu akan melambat. Oke. Jadi karena melambat tuh perlu diperhatiin banget tuh makanan-makanan apa yang bisa kita konsumsi atau makanan apa yang di usia 40 harus kita batasin. Nah, apa aja tuh Bu Jeje? Nih yang mesti dibatasin ya kalau kita memasuki usia 40. Oke. Pertama margarin. Margarin. Ada nggak yang ngemilin margarin? Ayam cabe. Kagak enak juga kan di mulut ya, lengket ya. Berminyak tuh. Kalau keju sih masih enak dicemilin. Tapi mungkin kalau misalnya dalam kayak bikin kue gitu ya, bener, margarin ditambah gula, kemudian itu dijadiin hiasan di atas itu. Jadiin garnish. Ya, jadi garnish ya, betul. Jadi kan dia dikocok tuh margarin dikasih gula sama putih telur biasanya tuh. Nah itu tuh Yeah. itu nggak boleh Nggak loh. bisa, nggak boleh. Bahaya itu ya justru ya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bapaknya ada? Nggak ada nih. Assalamualaikum. Kita kayaknya dia ini deh alergi sama kita berdua. Kita udah assalamualaikum. Kagak ada orangnya di Nah, rumah. itu pertama ya. Iya. Berarti kalau udah memasuki usia 40, kita harus membatasi yang namanya margarin. Iya. Terus yang kedua kayak cake gitu loh yang gulanya cukup tinggi ya. Cake kayak misalnya cake coklat. Aduh, itu enak banget lagi. Tiramisu. Itu dia. Terus Black Forest. Cheesecake. Iya, kalau yang merah-merah apa namanya? Red velvet. Itu mudah-mudahan tuh bisa dihindari. Padahal itu susah banget buat ayah. Ayah paling suka itu adalah red velvet dan juga wortel bahasa Inggrisnya apa? Carrot cake. Carrot cake. Carrot cake. Carrot cake. Oh my god. I'm very like cheesecake. Bang, ini cara Betawi aja loh. Iya. Oh, tuh namanya kue keju. Kue keju apaan? Kastengel. Kenapa namanya cheesecake? Beda. Wait. Maksudnya gimana? Kastengel itu yang kue lebaran. Iya, kue lebaran kan namanya kue keju tuh. Iya, kastengel itu kan kue keju. Lah, kue keju kalau dibaca Inggrisin namanya cheesecake. Tapi jadi beda. Jadi gini, kalau kastengel itu dia kan kayak dibakar yang kering gitu ya. Kalau si cheesecake itu lebih basah gitu. Iya. Kayak gitu gak sih? Iya. Enggak ya? Iya kali sih, nggak ngerti ya. Enggak, pokoknya gitulah. Itu kan gini, itu kan karena orang Indonesia yang mengartikannya. Pasti kan kastengel itu belum tentu kue keju. Iya. Kue keju. Itu ambigu ya. Karena orang Indonesia aja biar gampang karena kejunya banyak di kastengel tuh bilangnya kue keju. Tapi kalau ayah nggak pernah bilangin kastengel itu kue keju sih. Bilangnya kastengel ya. Kastengel. Iya, benar. Kalau kue keju, cheesecake berarti. Iya. Itulah pokoknya itu cheesecake aja suka banget. Cheesecake enak banget itu. Ya. Ketiga, yang harus dikurangi ketika masuk usia 40 tahun itu adalah makanan-makanan beku. Keras soalnya. Karena itu sebenarnya makanan-makanan beku itu punya banyak pengawet sih menurut Ai gitu ya. Natrium tuh biasanya tuh buat pengawetnya. Frozen food itu memang praktis, tapi itu bikin perut jadi cepat buncit loh kalau mengkonsumsi frozen food. Bentar. Kan? Ini hasil frozen food. Kayaknya sih. Kebanyakan makan nugget sama sosis. Nah, itu dia. Iya. Terus daging olahan nih, sosis. Nggak boleh loh. Aduh, makan sosis itu enak banget. Apalagi yang hot itu sekarang tuh. Canceler. Ayo makan sosis ini, sosis pemain bola. Oh, masih sosis itu. Masih di sana-sana aja mainnya. Sekarang sosis sudah canggih. Bukan, kalau mau jadi yang sosis Nikola Saputra ya. Iya. Ayo yang sosis pemain bola aja. Ayo kan suka sama Nikola. Oke, yang nggak boleh selanjutnya adalah ayam goreng cepat saji. Wow. Ayam goreng. Iya. Cepat saji. Iya. Yang ada tepungnya. Iya. Makan tuh ayam. Nggak boleh ya. Iya. Jadi ayam goreng cepat saji itu nggak boleh Abang Po ya. Ini berarti harus ayam yang lama sajinya ya. Iya. Kayak misalnya ayam kampung. Iya kan, masak dulu ya kan, diungkep lama. Ditangkapnya lari-lari dulu. Kan lama tuh. Liar soalnya. Jadi lama penyajiannya ya kan. Coba deh. Dulu zaman kecil ayah pernah ke rumah nenek pas lebaran gitu ya. Jadi kan biasa lah kalau misal orang di sana di Sumatera Barat itu setiap kita ke rumah, apalagi dalam rangka misalnya kayak lebaran atau apa, semua harus makan. Iya.
Nah, itu harus dimulai dengan dia menanak nasi dulu dan menyiapkan makanan, kan lama ya. Iya. Nah, yang gulai ayam yang mau dia hidangkan itu juga jadinya lama karena dia lari-lari dulu nangkep ayam. Nangkep dulu. Ya, dan dia nangkep ayamnya. Dulu kan jadi kayak rumah nenek aku tuh kan rumah gadang. Ya, yang di bawahnya di panggung, itu ya. rumah panggung. Bawahnya kandang ayam. Kandang ayam. Ya. Terus dia lari-lari dulu di situ gitu kan. Tapi itu sebuah tontonan yang menarik ketika ayah kecil. Kayak seru, ayo nenek tangkap gitu. Demi cucuku ini. Kalau kau bukan cucuku, tak akan ku masakan ini ya, katanya. Jadi itu kayak suatu tontonan gitu. Jadi makanya jadi ayam goreng lama saji gitu. Lama penyajiannya karena dia lari-lari dulu, nangkap itu. Terus dia memasaknya bukan pakai kompor tapi pakai kayu bakar gitu. Lama gitu. Jadi benar-benar itu kenapa kalau di Sumatera Barat itu jadinya makanan itu sangat dihargai karena penyajiannya lama. Prosesnya gitu. lama itu ya. Dan ayah ingat banget tuh. Mama setiap ketemu itu kalau misal ketemu anaknya pertama yang ditanya udah makan atau belum. Nggak ada pertanyaan lain. Udah makan selalu begitu ya. Iya, mertua ayah juga gitu. Udah makan atau belum. Terus saya dalam hati kenapa ya orang Padang ini sekali makan. Makan terus. Gak ada pertanyaan yang lain begitu kan. Mana kita lagi diet gitu. Makanya tanya makan lagi. Kan tadi dia lihat sendiri kita udah makan ya. Iya. Ayo kalau main ke rumah neneknya juga gitu kadang. Itu padahal di rumah udah habis makan nih. Iya. Di ke rumah nenek ditanya lagi udah makan belum? Udah tadi di rumah. Tapi itu kan di rumah. Masakan di sini kan beda. Itu. Ya, makan lagi. Emang orang dulu tuh sukanya makan gitu. Bener. Terus yang harus dihindari adalah karbohidrat olahan. Kayak apa tuh contohnya? Kayak roti apa sih namanya tuh roti itu ya, roti ekstrak. Kok roti ekstrak sih? Sari. Jadi kayak roti apa itu namanya? Roti tawar. Iya. Roti manis. Ayah bisa loh bikin roti tawar. Percaya atau enggak? Gimana? Ayah pernah bikin. Pernah belajar? Enggak. Ayah lihat di YouTube. Terus bikin sendiri. Terus berhasil. Terus ayah motong. Pakai ragi kan dia? Tapi ayah motongnya nggak bisa tipis-tipis. Jadi kayak gini nih tebel-tebel. Iya. Pakai ragi kan? Pakai. Oh iya. Berarti ini nggak boleh juga nih buat yang asam urat nih. Iya, kan ada raginya ya. Yang asam urat puasa aja tiap tahun. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Aku lagi kepengen putu mayang tuh kayak gimana sih, Nis? Kayaknya aku belum pernah makan deh. Masa iya sih, Mut, kamu belum pernah makan? Yuk kita cari, jadi penasaran. Kue putu mayang merupakan salah satu jajanan tradisional Betawi yang memiliki bentuk khas seperti mie bergulung-gulung. Kue ini terbuat dari tepung beras dan biasa disajikan dengan saus gula cair. Kata mayang diyakini berkaitan dengan sosok wanita bernama Mayang Sari yang menjadi rebutan dalam cerita rakyat Betawi yang berjudul Jampang Mayang Sari. Assalamualaikum abang po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin. 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Asik. Itu dia manis manja, bete. Ada Mpok Ima yang di Jakarta lagi bete. Biar kagak bete nih Mpok Ima, gimana kalau sarapannya tape ketan? Itu dia. Ada juga Bang Junedi yang ada di Kebon Jeruk ya, nungguin Po Mumun katanya nih udah janjian buat malam mingguan, nggak sabar pengen ketemuan lagi. Asik. Ya Allah, bentar lagi malam minggu. Seru kali ya. Itu dia. Gimana kalau malam minggu kita goyang aja nih sama Bunda Korla nih? Oke, kalau gitu jangan kemana-mana Po ya. Abang juga di sini aja sama kita berdua. Betul. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. Digital,
kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, mengucapkan selamat pokoknya buat radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi bahwa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Abang Po, kita masih di Kabar Jakarta dan pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang makanan yang dipantang nih. Kalau Abang Po barangkali ya punya makanan yang dipantang karena alasan kesehatan atau karena emang nggak suka sama aromanya gitu ya, sama baunya. Ada juga yang pantang makanan karena pernah ngerasain trauma atau alergi barangkali. Kasih tahu kita di WhatsApp 0812 11 24 928 atau teleponnya 021 350 4510 ya. Oke, jadi Abang Po bisa kasih tahu kita ya makanan punya alergi bukan alergi sih, pantangan nggak sih? Ya? Punya makanan pantangan atau enggak? Kalau misalnya enggak, wah enak bener ya. Kalau misalnya enggak punya makanan pantangan, kira-kira makanan yang Abang Po paling suka tuh apa sih gitu? Bisa cerita-cerita sama kita berdua ya di 021 350 4510 atau juga bisa WhatsApp ya di 0812 11 24 928. Iya. Nih kita baca ya Bang ya. Dari siapa? Ini Bang Suparman nih ya? di Temanggung ya. Bu Haja Suryani udah belum? Udah tadi kita bacain. Udah, katanya ya? Dia nggak ada pantangan kan? Oh iya. Ini dari Bang Suparman di Temanggung. Selamat pagi, salam sehat selalu ya. Tetap semangat buat semuanya. Kalau soal makanan ya Bang Po ya, saya tidak punya pantangan. Kalau minum saya punya. Kalau minum teh di badan langsung tidak terasa enak. Ngopi. Langsung jadi nggak enak ngopi karena udah minum teh gitu. Oh gitu. Iya. Berarti harus ngopi dulu biar minum tehnya enak gitu ya. Gitu dibilang. Kalau saya minum punya pantangan, kalau minum teh di badan langsung tidak terasa enak ngopi. Berarti ya udah pilih salah satu aja, maksudnya kan gitu ya. Kayak Ayah nih, Ayah nggak ngopi, Ayah ngeteh gitu ya kan. Dia kalau mau ngopi jangan ngeteh dulu berarti. Iya. Jadi kopinya jadi nggak enak. Nanti kopinya nggak enak. Iya kan? Itu bukan pantangan gak sih? Itu sugesti gak sih? Kayaknya sih. Makanya kita bingung nih. Ini kalimatnya membingungkan nih Bang Suparman. Gimana tuh? Kalau minum saya punya Nih Abang Po, saya tidak punya pantangan ya. Kalau minum saya punya. Kalau minum teh di badan langsung tidak terasa enak ngopi. Iya. Gitu maksudnya tulisannya. Ya kita udahlah, angkat telepon aja boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Mami kayaknya tahu aja. Kenapa? Halo. Iya, siapa ini? Ya, dengan siapa di mana? Haryadi Cipondo. Pak Haryadi di Cipondo. Oke, Pak Haryadi di Cipondo. Iya. Kemarin hujan nggak sih di Cipondo? Enggak. Oh, enggak ya. Cipondo masuk Jakarta nggak sih? Tangerang. Oh, Tangerang, makanya nggak masuk. Yang kemarin katanya di beberapa tempat di Jakarta ya. Pak Haryadi. Pak Haryadi. Lah hilang. Iya hilang. Kita nungguin. Pak Haryadi, udah sarapan belum sih? Lemes amat. Baru bangun. Baru bangun. Bangunnya jam segini ya? Iya, enak banget nih juragan emang begini. Iya, Pak Haryadi. Kalau makan ada yang dipantang kagak? Saya nggak ada pantangan sih, makan nggak ada yang alergi, apa juga bisa. Asik banget. Tuh jangan-jangan nggak makan-makan. Iya. Puasa. Ya, diet. Oh diet. Ngejar apaan sih diet? Ini sama kayak ini kembarinnya sama Pak Jeje diet juga. Emang Pak Jeje diet? Dietnya Pak Jeje. Ayah diet, tapi buat ini aja, buat apa namanya, jaga image. Jaga image. Biar kayak kalau di on air itu Ayah kedengarannya. Biar kelihatan sehat gitu ya, kedengaran sehat. Kedengarannya Pak Jeje itu orangnya suka diet gitu ya kan, padahal dia makan apa aja. Padahal geragas. Kemarin ya si Pak Jeje itu ya, ini Ayah ceritain nih, Pak Jeje itu dia makan di itu rumah makan Surya, nasi tambahnya 3. Yang belakang ini.
Bukan rumah makan Surya Oh, di yang Ben Hill. di Ben Hill. Nasi tambahnya Nasinya 3. Sementara si Oja sama si Abi, Jaki kagak nambah. Kagak nambah. Padahal mereka laki-laki biasanya Iya. makannya banyak ya. Itu tuh kerjaan yang Pojeje. Itu, jadi- Tapi di on air selalu bilang dia lagi Jadi diet. Pojeje tuh aslinya dia diet cuman kalau di on air doang, Pak Aryadi. Iya, kalau lagi on air emang dia diet sih. Iya. Pak Aryadi berarti makan apa aja ya? Iya, nggak ada yang alergi sih saya. Nggak ada alergi ya, alhamdulillah ya. Justru kenikmatan hidup itu ada di makan. Bisa makan apa aja itu menyenangkan. Coba nggak bisa makan duren, nggak bisa Waduh. makan padang, Waduh. nggak bisa makan soto, Waduh. nggak bisa makan mie instan. Waduh. Puasa aja. Makannya nasi sama telur sama kecap. Oh gitu, Pak Aryadi. Iya. Kalau Pak Aryadi sendiri paling suka makan apa ya? Nasi padang, rendang juga enak. Nasi Sama apa tuh? Apa tuh? Rawon ya. Rawon itu orang Jawa Timur. Rawon Jawa ya? Timur dia. Cincang ya. Cancang. Ya cincang itu. Iya, kamu gitu. Bisa terima semuanya. Terima semuanya katanya. Oh, bisa terima apa Dia aja. termasuk bisa menerima Termasuk bisa menerima uang, ya kan? Iya. Titip Termasuk transfer ya. bisa menerima ucapan terima kasih. Sama bisa nerima Pojeje apa adanya katanya nih. Hah? Aduh ini. Lah katanya terima apa aja, gimana sih? Emang Pojeje masih jomblo ya? Oh enggak dong. Enggak. Sold out ya. Pak Aryadi nggak mandang saya. Iya. Pak Aryadi nggak mandang Bang Arif. Berani-beraninya nanya begitu. Bang Arif ini kan pasangannya itu Ibu. Bu Sriatin, mohon maaf ya Bu Sriatin ya, saya bercanda Bu. Ya, kalau Bang Arif mau jadi silakan aja kayak. Kagak. Kita ini kayak kucing manjing. Iya. Tahu Tom and Jerry kan? Tom and Jerry. Tahu. Nah, Iya, stiker. Kejaran. Iya. Itu. Aye Jerry, dia Tom. Aku penontonnya. Iya. Gitu. Berarti emang. Donald Bebek ya? Paman Gober sih lebih tepatnya. Iya. Orang kaya. Orang kaya. Itu dia Maria. Iya. Akhirnya dia ketawa juga Tuh, ya. iya. Pak Aryadi. Pak Aryadi udah tidur lagi Pak Aryadi. Tidur lagi, udah bangun tidur lagi. Basurip dong. Iya. Bangun tidur lagi. Iya kali-kali kalau pengen tidur, ya kan? Soalnya kita berdua mau baca kabar berita. Nggak tidur lagi Pak Jeje. Terus ngapain? Kalau udah bangun nyeduh teh manis. Oh iya, nggak ngopi ya Pak Haryadi ya? Jarang-jarang, kadang-kadang ngopi juga. Siang biasa ngopi. Oh, ngopinya mesti siang gitu ya? Roti 2, kadang 3. Kalau malam minum susu? Po ame-ame belawang kuku. Kalau malam minum susu. Iya, siang makan nasi, malam minum susu. Itu binatang paling sehat tuh Pak Aryadi. Paling kepala pi susu gitu. Wih, bawa-bawa merek. Ya tolong ya, tadi yang disebut mereknya masuk nih kan ini. Yang saset, yang 1.500. Oh iya. Sasetan punya kopi kepala pi. Iya, terus aja sebutin merek. Habis ini kita dipotong gaji. Cuma 1.500 yang sasetan di warung kan. Iya nggak apa-apa. Iya, tapi nggak usah diulang-ulang kan kita udah tahu 1.500. Tapi nggak dengar tahu. Ih, kita mah dengar. Gitu. Orang kita telinganya ditutupin sama headset, gimana nggak dengar? Dengar gitu. Karena jaring-jaringnya bisa terputus-putus gitu. Oh enggak, kalau di sini mah kagak. Oh dengar ya? Iya. Kalau siang nggak tahu. Orang Pak Haryadi bisik-bisik aja kita tahu. Benar. Pak Haryadi belum ngomong aja kita tahu. Pak Aryadi ngomong dalam hati aja kita dengar. Iya. Kan? Pak Aryadi makasih ya Pak Aryadi ya. Ini kita mau baca berita dulu bentar lagi nih. Kenapa? Sama Bang Arif sama Bu Jeje. Iya. Apa lagi ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aryadi. Pak Aryadi, moodnya lagi jelek nih. Iya, katanya dia kayak lagi bad mood dia tuh. Tanggal-tanggal segini gajian masih jauh. Iya, emang tanggal berapa sih? Ngopi biasanya di kafe. Enggak, ngopi kan dia biasanya siang. Oh iya. Malam-malam minum susu. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Aku lagi kepengen putu mayang nih. Putu mayang tuh kayak gimana sih, Nis? Kayaknya aku belum pernah makan deh. Masa iya sih, Mut, kamu belum pernah makan? Yuk kita cari, jadi penasaran.
Kue putu mayang merupakan salah satu jajanan tradisional Betawi yang memiliki bentuk khas seperti mie bergulung-gulung. Kue ini terbuat dari tepung beras dan biasa disajikan dengan saus gula cair. Kata mayang diyakini berkaitan dengan sosok wanita bernama Mayang Sari yang menjadi rebutan dalam cerita rakyat Betawi yang berjudul Jampang Mayang Sari. Jakarta. Kabar berita jam 8. Abang Po, PT Transportasi Jakarta merespon usulan legislator DKI yang meminta Transjakarta mengambil alih pengelolaan angkutan laut di Kepulauan Seribu. Dikutip dari detik.com, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Wibowo mengatakan akan melaksanakan penugasan sesuai instruksi Pemprov DKI Jakarta. Wibowo menjelaskan usulan serupa sebelumnya pernah diutarakan, bahkan sempat dilakukan kajian. Hanya hasil kajian berada di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Wibowo memandang hal tersebut menandakan Transjakarta dalam menyediakan pelayanan bagi pengguna angkutan laut di Kepulauan Seribu. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan pihaknya pernah melakukan kajian atas usulan tersebut, namun perlu adanya revisi peraturan daerah atau Perda pembentukan Transjakarta mengingat aturan tersebut tidak mengatur usaha angkutan perairan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meyakini kehadiran sistem SURBRO atau Surveillance, Response, dan Broadcast yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi Kemenparekraf, Baparekraf, mampu menanggulangi isu-isu yang memicu wisataan secara cepat dan akurat. Dikutip dari kemenparekraf.go.id, Sandiaga mengatakan bisnis pariwisata adalah bisnis reputasi yang dirasakan oleh wisatawan melalui persepsi penginderaan, sehingga ketika reputasi tersebut terganggu oleh suatu hal yang kurang sesuai dengan persepsi wisatawan, maka hal tersebut akan memicu terjadinya krisis kepariwisataan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita jam 9. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Ingin lebih mengenal sejarah, budaya, tradisi, dan cerita tentang Betawi? Di Jakarta, terdapat salah satu destinasi wisata yang mungkin belum banyak orang tahu loh, yaitu Rumah Si Pitung. Rumah panggung berpelitur merah kecoklatan yang berlokasi di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Banyak orang percaya bahwa rumah itu pernah ditinggali sang legenda Betawi yang jago bela diri, bernama Si Pitung. Tunggu apa lagi? Yuk ke Rumah Si Pitung untuk merasakan suasana berada di dalam rumah khas Betawi sambil menikmati penampilan khas budaya Betawi lainnya seperti tarian, silat, dan kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok B, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah Ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi. Pemilu 2024, kamu sudah bisa memilih? Udah dong. Kamu sudah mencek kalau namamu ada di DPT? Cara ngeceknya gimana sih? Pertama, kunjungi laman resmi KPU atau klik tautan infopemilu.kpu.go.id. Pilih online atau akses laman cekdptonline.kpu.go.id. Akan muncul pencarian data pemilih. Masukkan data berupa kabupaten atau kota sesuai KTP dan juga nomor induk kependudukan yang berjumlah 16 digit. Bisa juga melakukan pengecekan dengan memasukkan nama lengkap dan tanggal lahir. Klik pencarian dan jika sudah terdaftar, maka akan muncul nama dan TPU sesuai data yang telah dimasukkan. Nah, apabila terdaftar, bisa menghubungi langsung kantor Komisi Pemilihan Umum terdekat untuk memastikan sekaligus meminta dicantumkan ke daftar pemilih tetap jika memang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Gitu. Oh, aku langsung mau coba ah.
Kasian juga ya bang, untuk orang yang pada dagang diusir-usirin. Iya, mau pergi mana lagi? Mereka kan jualan di trotoar ya. Jalan jadi sempit. Nih, kayak kita nih, yang jalan kaki jadi repot dah. Jadi senggol-senggolan sama barang dagangan. Mereka kan cari rezeki bang, supaya dapurnya tetap ngebul. Iya, tapi sekarang ini kan banyak trotoar beralih fungsi tuh untuk parkiran dah, pedagang kaki lima, motor pun juga lewat di trotoar. Pemerintah pun inginnya tertib tuh, supaya tidak semrawut dan kumuh kayak gini nih. Oh gitu ya bang? Iya. Mentang-mentang jalanan sempit, lu jangan deket-deket juga kali. Biar kesempatan aja lu bang. Dah. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Sampah daun kering udah menggunung gini, mau diapain ya? Dibakar aja deh. Stop, jangan lakukan. Selain memiliki risiko kesehatan, membakar tumpukan daun kering juga bisa berisiko menyebabkan kebakaran. Bisa jadi, sebagian daun yang terbakar terbawa angin dan terbang, lalu jatuh ke tempat atau tumbuhan yang kering, sehingga bisa menyebabkan area di sekitarnya ikut terbakar. Daun kering dapat dikelola dan dijadikan pupuk kompos yang bermanfaat. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Berita jam 9. Abang Po, tim penggerak PKK Jakarta Selatan menanam 1000 bibit pohon cabai di kelompok tani atau Poktan RW 07 Lenteng Agung Jagakarsa. Dikutip dari berita Jakarta.id, Ketua TP PKK Jakarta Selatan Esi Feransi Munjirin mengatakan penanaman bibit pohon cabai unggul ini merupakan langkah dalam menjaga ketahanan pangan di wilayahnya. 1000 bibit pohon cabai ini adalah pemberian dari Bank Indonesia. Tisi mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya melibatkan 50 peserta yang terdiri dari kader PKK mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Ia menambahkan aksi tanam pohon ini juga bertujuan menggeliatkan pertanian perkotaan di Jakarta Selatan. Selain itu sebagai upaya mengantisipasi kenaikan harga cabai. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades secara serentak di 51 desa di Kabupaten Banyuwangi. Acara ini digelar melalui Festival Demokrasi Desa yang diadakan di lapangan Desa Sukojati, Kecamatan Blimbing Sari pada hari Rabu 25 Oktober yang lalu. Dikutip dari Kompas.com, Ipuk Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani berharap agar mereka tetap menjaga kekondusifan acara demi kerukunan dan kenyamanan bersama. Selain itu, Ipuk juga mengimbau seluruh calon kepala desa dan pendukungnya tidak melakukan tindakan-tindakan negatif. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 10. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Udah jam 9:07 saat ini di studio Bang Po. Agak legaan ya, karena udah gak terlalu panas ya Bang Po ya. Betul. Jadi kagak apa tuh namanya sumuk kalau orang bilang. Iya. Kalau orang Betawi bilangnya apa Bang? Sumpek, ngap. Kalau ngap udah ya, agak ngap lagi ya kan. Ngap, oke. Nah, bagaimana untuk hari ini? Mari kita lihat dari perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang memperkirakan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta cerah berawan hingga berawan hari ini. Tapi warga tetap diminta untuk waspada. Tentunya. Dan yang pasti dari laman bmkg.go.id disebutkan pada pagi hari seluruh wilayah DKI Jakarta diperkirakan cerah berawan. Dan siang harinya berawan di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dan juga cerah berawan di Jakarta Utara serta Kepulauan Seribu. Kemudian pada malam hari berawan di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Terus juga cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Iya, dan juga dini hari berawan di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Serta cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Nah, untuk rata-rata suhu udara hari ini Abang Po ya 24-34 derajat aja, dengan kelembaban udaranya 55 sampai 85%. Persen. Kanan apa kiri?
Jakarta, kabarnya sih gini nih. Mengenal bangunan bersejarah. Bangunan yang terletak di sisi barat kanal utara Kali Besar ini sangat menarik perhatian. Dinding bangunan yang berwarna merah menjadikan bangunan ini mendapat julukan Toko Merah. Dibangun pada tahun 1730 sebagai kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda Gustav Willem Baron van Imhoff yang menjabat pada periode 1743 hingga 1750. Kemudian menjadi kediaman beberapa gubernur jenderal lainnya. Pada tahun 1786 sampai 1808, bangunan ini diubah menjadi hotel. Untuk menambah fasilitas hotel, manajer hotel pada saat itu membangun garasi kereta kuda dan kandang yang dapat menampung 8 kereta kuda dan 16 kuda. Bangunan tambahan tersebut kemudian diubah menjadi rumah-rumah yang berderet. Selama periode tersebut, hotel ini juga menambatkan 6 perahu di Kali Besar untuk mengangkut barang dari pelabuhan Sunda Kelapa. Pada tahun 1851, bangunan ini dibeli oleh Oi Liu Kong, seorang kapten Cina di Batavia, untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan toko. Bangunan tersebut kemudian dicat merah dan karena itulah akhirnya bangunan ini dikenal sebagai Toko Merah. Kenali budayamu, cintai negerimu. Bang, mau kemana? Udah rapi. Ayo mau ke sono, Mpok. Sono mana, Bang? Bang? Sono, ujung sono, no. Ih, abang udah di mari aja. Lah, ada apa? Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang. Iya. Iya. Ya udahnya, nyok. Bang, Ayah jadi kepikiran nih, Bang. Pikiran apa sih, Po? Pikiran uang belanja kan udah Ayah kasih kemarin. Ih, abang, bukan pikiran itu. Ya terus mikirin apa? Itu Bang, abang kan pernah cerita tuh soal asal muasal nama-nama jalan yang ada di Jakarta. Oh, yang itu. Emang kenapa? Pengen tahu lagi sejarah-sejarah yang lain? Nah, itu dia Bang. Ayah jadi penasaran nih. Kemarin itu kan kita udah bahas yang lain tuh, ya kan? Nah, sekarang Ayah kepengen tahu tuh yang namanya Jalan Kuitang. Asalnya dari mana tuh Bang? Oh, Kuitang. Ini Kuitang ya, bukan Kutang ya. Cerita nih. Iya, Kuitang. Kuitang. Nah, jadi kalau Kuitang tuh gini ceritanya. Zaman dulu itu ada sebuah wilayah yang sebagian tanahnya itu dimilikin sama tuan tanah yang kaya bener ya. Itu namanya Kuitang Kiam. Itu orang Tionghoa namanya Kuitang Kiam. Nah, orang-orang Betawi zaman dulu itu nyebut daerahnya sebagai kampungnya si Kuitang. Gitu karena ini tanahnya dia yang punya tuh. Saking lebarnya, saking gedenya tanah yang dipunyain sama si tuan tanah Kuitang Kiam, kampung Kuitang ini akhirnya lama-lama orang nyebut nama daerah itu Kuitang. Yang sekarang kita tahu tuh daerah Kuitang Senen. Yang banyak buku-buku tuh. Iya. Makanya orang pada pinter-pinter ya. Iya, banyak yang jualan buku di situ. Tanahnya gitu. Oh gitu. Jadi tuh Tane awalnya punya si Quick. Punya ini Engkoh Quick dulu Engkoh namanya. Quick ya. Aduh. Gitu. Coba Ayah jadi bininya ya Bang ya. Si Ayah jadi tuan tanah juga ya, tuh ya. Bisa. Jadi juragan kontrakan dah. Nah iya. Tapi bentar Ayah sama siapa? Hai, aku Cisucita. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Oke, Abang Po, kita masih di Kabar Jakarta nih ya. Nah, nih Ayah iri banget nih sama kota Ambon. Kenapa? Waktu itu kota Ambon itu jadi kota musik dunia, Bang. Sekarang kota Ambon itu menggandeng pemerintah Polandia buat mengembangkan sektor pariwisata. Kali-kali Ayah bisa ke Polandia, enggak? Iya. Berteman sama Tamara Blazinski, ntar dia ajak Polandia. Orang Polandia dia. Serius? Bapaknya orang Polandia. Iya, makanya Blazinski. Iya, bener. Ayah pikir Rusia. Bukan. Nah, pemerintah kota Ambon menyampaikan peluang kerjasama berbagai bidang dengan pemerintah Polandia, termasuk salah satunya itu pariwisata ya. Waduh, nah, penjabat wali kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan ini dari kunjungan wakil duta besar negara Polandia Stefan Piotr Vilrus ya. Itu tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama ya, terutama di sektor pariwisata karena wisatawan asal Polandia yang berkunjung ke Ambon itu mencapai 200 orang per tahun, Bang. Wow, luar biasa itu ya. Banyak juga ternyata ya. Banyak, mungkin mereka tertarik untuk belajar menyanyi. Oh iya. Orang Ambon suaranya bagus-bagus. Suaranya bagus-bagus. Merdu sekali. Wah, bagus sekali.
Selain sektor pariwisata, jadi pemerintah Polandia ini juga tertarik katanya ini Bang, ngebuka untuk kerjasama pendidikan. Pendidikan. Pengen dapat beasiswa ya. Pertukaran mahasiswa. Jadi Iya, tuh pertukaran mahasiswa Universitas Patimura wah, oke. sama universitas yang ada di sana. Itu dia ya, Universitas Negeri Polandia. Bukan ya. UNP. Iya kan, Universitas Padang. Iya gimana? Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Polandia. Itu iya, Universitas Negeri Polandia. Kalau kata orang Polandia emang di sini ada negeri sama swasta. Tapi ya ada lagi yang namanya, mungkin mereka akan mencarikan solusi untuk hal ini karena di Polandia saat ini mengalami krisis air bersih. Loh, bisa gitu. Iya, mungkin mereka mau belajar sama Ambon gitu ya. Pengolahan Bagaimana penggunaan air, pengolahan air, pemanfaatan air bersih gitu agar mereka kedepannya tidak lagi mengalami krisis air ya. Krisis. Ya, mestinya orang-orang di Jakarta juga belajarnya ke Ambon aja, sono nggak usah keluar negeri ya. Orang Polandia ya. Ngapain nggak ya? tahu aja sih. Orang Polandia aja belajarnya ke Ambon. Mungkin ya belajar ya. Iya. Soalnya mereka mendiskusikan itu gitu. Iya kayaknya ya. Kan di Ambon namanya itu kan daerah kepulauan ya, banyak air lautnya, barangkali disuling gitu jadi air bersih gitu ya kan, kita nggak tahu ya. Kayak di Singapura dong. Iya dong. Di Singapura kan sekarang mereka minum air laut yang Air sudah laut disuling yang jadi air bersih. ya kan. Gitu. Berarti jadi air dangdut itu. Nah, iya disuling. Sulingnya bambu. Bang, nggak gitu Bang. Ya. Laper ya Bang, makan yuk. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Lin, sekarang semakin banyak aja ya berita tentang kekerasan. Iya nih, setiap aku buka sosial media pasti ada aja deh berita tentang kekerasan di mana-mana. Menurut kamu, bagaimana ya cara kita membantu mengurangi kekerasan yang semakin marak terjadi? Kayaknya kita bisa memulai dengan melakukan tindakan kecil seperti menyebarkan pesan perdamaian di sosial media atau berbicara tentang pentingnya perdamaian dengan teman-teman ataupun lingkungan sekitar. Itu ide yang bagus. Kita bisa membuat dunia ini tempat yang lebih aman, damai, dan terbebas dari kekerasan. Stop kekerasan, cintai kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah Ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi. Bullying di kalangan pelajar bukanlah suatu hal yang lumrah. Maraknya kasus perundungan seharusnya mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang serta perhatian yang baik kepada perilaku muda-mudi dewasa ini. Siapapun bisa menjadi korban, siapapun bisa menjadi pelaku. Jangan jadikan tindak tandukmu menjadi kekhawatiran bagi orang lain. Mari ciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan sejahtera bagi kita semua. Stop bullying dalam bentuk apapun. Robat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Abang Po, kita masih di Kabar Jakarta, masih barengan sama Po JJ Bang Arif ya. Nah, Kabar Jakarta Abang Po juga bisa dengerin setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Pro 4 FM Jakarta, atau juga lewat aplikasi RRI Digital yang bisa Abang Po download langsung dari handphonenya Abang Po ya. Selain aplikasi RRI Digital juga bisa lewat streaming di rri.co.id. Selain dengerin siaran Pro 4, Abang Po juga bisa baca berita ya, informasi-informasi terkini dari seluruh tanah air di rri.co.id. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Serial Cak dan Ayu, edisi etika grup WhatsApp. Cak Bebep, ya. Kamu aku invite ke grup WhatsApp aku ya. Grup apa? Grup apa? Grup arisan. Anda dalam menggunakan WhatsApp grup ada etikanya. Yang pertama,
Jangan asal invite orang ke grup. Jangan ngobrol spesifik dengan satu orang saja. Jangan berdebat, hindari membagikan pesan berantai atau berita tidak penting. Nah, jangan keluar masuk grup kayak. Iya deh. Kalau gitu, gimana kalau kita bikin grup berdua? Bagus nggak? Grup isinya berdua. Udah, di mari aja. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Iya, yang namanya makanan emang jangan coba-coba ya, apalagi makanan yang dipantang. Sebentar. Bukannya makanan itu harus kita coba dulu, Bang. Kalau yang dipantang jangan coba-coba. Itu bukannya yang nggak boleh coba-coba itu minyak angin ya buat anak. Iya bener. Iya. Ya buat anak kok coba-coba ntar jadi loh. Apa? Jadi apa? Jadi masuk angin. Oke. Memang sih kalau kita bicara mengenai makanan pantangan ya Bang Po ya, untuk usia-usia tertentu kita sudah harus mengurangi makanan-makanan kesukaan kita. Kayak Bang Arif barusan aja dia makan burger. Udah tahu kagak boleh makan daging merah. Itu dagingnya udah pucat pokoknya, udah nggak merah lagi. Enggak, orang masih merah. Masih merah ya? Masih bayi. Jadi kita ketika kita udah masuki usia-usia tertentu kayak 40, apalagi 50, itu udah banyak harus mengurangi makanan-makanan yang enak karena metabolisme tubuh kita tuh udah jauh berkurang gitu. Ibaratnya mesin nih Bang, kok ya. Nih ayah bilangin nih, ibaratnya mesin itu mesinnya tuh kan biasanya kita kasih oli, kita kasih apa biar lancar gitu ya kan. Nih kagak dikasih begituan, gimana kagak rusak. Kagak pernah di-tune up ini badan ya kan. Belum lagi nih kalau mesin ya udah tua kan emang gerakannya jadi kayak jadi lambat ya. Kayak pelan gitu. Udah syukur gue bisa jalan kata tuh mesin. Coba gue mogok. Waduh repot. Iya, jangan sampai kalau misalnya kayak badan kita nih udah kelamaan bertahun-tahun dikasih makanan enak, kita lupa bersyukur buat menikmati hidup kita sekarang ini dengan makanan sehat gitu ya. Buat yang tadi katanya kagak ada pantangan, bersyukurlah. Itu adalah salah satu kenikmatan hidup, ya kan Bang? Karena coba deh kalau misalnya udah nggak boleh makan ini, makan itu, makan ini, itu. Kita ngeliatin orang makan aja, kita sementara kagak bisa makan. Kita diinfus. Kagak bisa makan. Bisanya minum. Kasian ya kan. Jadi terutama buat yang masih belum memasuki usia 40 atau 50, ya jaga-jaga badan gitu kayak usia 35 ya, 36 gitu. Jangan anggap remeh makanan. Makanan itu baik buat tubuh, tapi bisa ngerusak juga buat tubuh. Kalau kita berlebihan. Jadi tinggal mau milih yang mana nih? Mau milih yang baik-baiknya apa yang rusak-rusaknya? Iya. Kalau kita milih mau menikmati hidup abis ini? Kalau kita milihnya yang enak tapi juga baik gitu. Iya. Ada nggak ya makanan enak? Banget ya. Ini makanan manis diabetes, asin darah tinggi, makanan kolesterol. Yang enak gurih-gurih berlemak, kolesterol. Serba salah memang gitu. Jadi sebenarnya makanan itu diciptakan buat apa sih? Tahu, juga bingung. Buat dimakan Po. Iya, buat disyukurin Abang Po. Syukurin lu nggak bisa makan. Apaan deh. Oke, tapi yang pasti terima kasih buat Abang Po yang udah sharing ya sama kita berdua nih. Kita seneng banget. Makasih banyak menginspirasi kita berdua gitu, bahwa kedepannya kita akan lebih hidup sehat. Amin. Terima kasih Bang Po. Assalamualaikum. Kabar Jakarta bareng JJ ame Arif udahan dulu ya Bang Po. Sampai ketemu di edisi berikutnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.